Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas PPh Pasal 4 Ayat 2 atas transaksi penjualan saham di bursa. Topik kali ini akan kita bagi menjadi 5 subbahasan. Adapun dasar hukum tentang pengenaan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 4 Ayat 2 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kedua, PP nomor 41 tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 14 tahun 1997. Terakhir, KMK nomor 282 garing KMK.04 garing 1997. Kemudian, karena PPh ini merupakan bagian dari PPh potong pungut, maka ketentuan subjek pajaknya adalah sebagai berikut. Pihak yang dipotong yaitu orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari transaksi penjualan saham. Kemudian, pihak yang memotong adalah penyelenggara bursa efek. Objek pajaknya tentu saja adalah penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Tarifnya 0,1%, DPP-nya jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Khusus untuk pemilik saham pendiri, dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dengan DPP nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Apabila sahamnya diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka DPP-nya adalah harga saham pada saat penawaran umum perdana atau IPO. Yang dimaksud dengan saham pendiri adalah saham yang dimiliki orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dalam rangka IPO menjadi efektif. Termasuk orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena warisan, hibah yang memenuhi syarat untuk menjadi BOP, serta cara lain yang tidak dikenakan PPh pada saat pengalihan tersebut. Yang termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi Agio yang dikeluarkan setelah IPO, serta saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah: pertama, saham yang diperoleh pendiri berupa dividen saham. Kedua, saham yang diperoleh pendiri setelah IPO berupa right issue, serta saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana. Saat berutang pajak, yaitu pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Bagaimana dengan kewajiban penyetoran dan pelaporannya? Penyelenggara bursa efek wajib menyetor PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Kemudian melaporkannya ke KPP paling lambat tanggal 25 bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Sekarang, kita coba untuk menganalisis contoh soal berikut. Angling Dharma, NPWP terlampir, pada tanggal 5 Agustus menjual saham ASRI sebanyak 500 lot saham dengan nilai Rp8.100 per lembar. Capital gain dari penjualan saham tersebut adalah sebesar 50 juta. Kemudian kita tentukan berapa PPh yang terutang, lalu lanjut dengan membuat SPT beserta kelengkapannya. Ingat kembali tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Jadi, tarifnya 0,1% dengan dasar pengenaan pajak 500 lot kali 100 lembar per lot kali harga per lembar yaitu Rp8.100. Totalnya adalah Rp405 juta. Kita kalikan dengan 0,1%, yaitu tarif PPh-nya. Hasilnya adalah Rp405.000. Itulah PPh yang dipotong. Pemotongnya adalah penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Atas PPh tersebut, penyelenggara bursa efek menyetor paling lambat tanggal 20 September 2020. Kemudian dilaporkan kepada Kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 25 September 2020.
Bukti pemotongannya dapat teman-teman lihat pada contoh berikut. Selanjutnya, kita mengisi daftar bukti pemotongan pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2-nya, yaitu seluruh pemotongan pemungutan atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi penjualan saham di bursa pada bulan tersebut. Kemudian, dilanjutkan dengan pengisian daftar perantara perdagangan efek. Lalu yang terakhir, kita mengisi SPT masa PPh pasal 4 ayat 2-nya. Teman-teman dapat lihat pada contoh berikut. Ini adalah contoh pengisian SSP untuk penyetoran pajaknya. Kode akun pajaknya adalah 411128, kode jenis setoran 407. Masa pajak kita isi Agustus, tahun pajak 2020. Kemudian isi pula jumlah pembayarannya beserta terbilang. Sekian materi PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari transaksi penjualan saham. Semoga bermanfaat.